Tengoklah kalau orang menggunakan akal sehat. Kalau dikatakan Kristen itu dekat, Al-Quran mengatakan Nasrani itu dekat persahabatannya dengan Islam. Ya, meskipun saya sendiri mengakui Nasrani ini bukanlah Kristen hari ini, akan tetapi orang Hindu dan orang Kristen tidak mengimani oknum yang sama, yaitu Nabi Musa, yaitu Nabi Ibrahim, yaitu Ishak, yaitu Yakub, yaitu Daud. Orang Hindu tidak beriman kepada oknum tersebut, begitu juga orang Buddha. Tapi kalau orang Kristen percaya kepada oknum-oknum tadi, Islam pun demikian. Makanya jangan marah kalau Islam membahas agama saudara. Jangan gengsi kalau Islam membahas kitab saudara. Jangan, karena memang kau benang layang-layang. qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin qala fakhruj minha fa innaka rajim. Sadaqallahul azim. Diusir sama Allah. Kata Allah, kalau begitu maka keluarlah kamu dari jannah. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Makhluk yang terkutuk di dalam Al-Quran itu adalah iblis. Kata Allah, wa inna alaika la'anati ila yaumiddin, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis makhluk yang dikutuk, yang digantung di atas salib, mati dengan jalan kutuk. Siapa yang mengutuk anak Maria? Tak ada. Lalu siapa yang katanya Kristus yang dikutuk di atas salib? Dajjal Al-Masih adalah iblis. Kata Allah, wa inna alaika la'anati ila yaumiddin. Yang dikutuk, yang dilaknat adalah iblis. Hari ini ada sekelompok manusia yang menyembah makhluk yang dikutuk. Kalau kita merujuk kepada Galatia 3, terkutuklah manusia, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung di atas tiang salib? Sembahan mereka, Tuhan mereka, ilah mereka. Kalau di Islam level kutuk itu level iblis. Kalau di mereka level kutuk level Tuhan mereka. Jadi mereka punya Tuhan adalah yang dikutuk oleh Tuhannya umat Islam. Umat Islam punya Tuhan mengutuk, yang dikutuk iblis, yang di sebelah menyembah yang dikutuk. Makhluk yang dibuang, makhluk yang dilemparkan, makhluk yang kemudian dikutuk, dipungut, lalu disembah. Kata Yesus yang asli nih berkata, waspadalah kepada penyesat. Di dalam Al-Quran, penyesat itu setan. Iblis berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Kata iblis, wahai Tuhanku, panjangkan usiaku sampai pada hari kiamat. Fa innaka minal munzarin, maka sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang diberi penangguhan usia panjang sampai pada ila yaumil waqtihal ma'lum, waktu kiamat. Iblis kemudian menjawab,
wa bi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Pasti aku menyesatkan mereka semua. Pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang untuk menyesatkan. Tanda-tandanya mengaku akulah dia, memakai namaku, dia berkata akulah Kristus. Islam diajarkan penyesat itu setan. Yesus mengajarkan penyesat itu bernama Yesus Kristus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, nama penyesat itu iblis. Penyesat itu iblis dan dia adalah makhluk yang dikutuk. Di sebelah Yesus sudah mengingatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dia berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Ada makhluk yang digantung dengan jalan kutuk. Iblis dihukum dengan jalan kutuk. Yesus, waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku. Nama oknum yang digantung terkutuk di atas salib namanya Yesus. Ada manusia zaman modern menyembah dengan sembahan bernama Yesus Kristus. Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang mengaku Yesus, berkata akulah Kristus. Kristen hari ini menyembah makhluk mengaku Kristus. Kata Tuhan, yang menyesatkan itu setan. Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Setannya bersumpah di hadapan Tuhan, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Banyak yang akan aku sesatkan. Kata Yesus, waspadalah kepada makhluk penyesat mengaku nama Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Dalam Al-Quran, iblis yang dikutuk penyesat bersumpah akan menyesatkan banyak orang. Di dalam pengajaran Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, dia akan menyesatkan banyak orang. Di dalam Al-Quran iblis menyesatkan banyak orang. Di dalam kitab mereka Yesus berkata penyesat akan menyesatkan banyak orang. Subhanallah. Apa kata Allah? Illa ibadi. Dikatakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi izzatika la uqwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblisnya yang mengatakan kecuali hambamu yang terpilih di antara mereka. Apa kata Allah? Fal haqqu wal haqqa aqul. Maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Lalu Allah mengatakan la amla anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku Tuhanmu akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu wahai penyesat dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kata Quran, la amla anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku akan mengusir engkau, memenuhi neraka jahanam dengan engkau dan yang mengikutimu di antara semua mereka itu. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian. Maka perintahnya ketika cerita ini sampai kepada Nabi Muhammad melalui Roh Kudus, Allah menekankan, wahai nabiku, kul kata Allah,
ma as'alukum alai min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Kata Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atas misiku. Aku datang membawa misi, aku tidak meminta sedikit pun imbalan. Aku mengajarkan engkau, kalian, wahai seluruh umat manusia, untuk menghindari sibilisis yang menyesatkan ente. Aku enggak minta upah, aku tidak minta perpuluhan, aku tidak minta digaji, aku tidak minta penghargaan, aku tidak minta apapun. Aku hanya diutus untuk menyelamatkan kalian. Ma as'alukum alaih min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Aku tidak meminta imbalan sedikit pun atas kalian semua terhadap dakwaku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-adakan sesuatu. In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran yang aku bawa tidak lain hanyalah peringatan bagi alam semesta. Dan kemudian Al-Quran menjelaskan, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da, dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran Al-Quran setelah beberapa saat lagi ke depan. Al-Quran menguraikan alam semesta, ilmu pengetahuan, semua yang hari ini diketahui oleh manusia melalui penelitian diurai oleh Al-Quran. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin, dan sungguh kamu akan mengetahui kebenaran berita-berita, informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quran setelah beberapa waktu ke depan. Setelah beberapa waktu lagi engkau akan tahu isi kandungan kebenaran Al-Quran. Al-Quran tidak dikatakan sebagai pembawa sesuatu yang mengada-ada. Al-Quran menceritakan kul huwa naba'un azim. Al-Quran adalah berita besar. Antum anhu mu'ridun, yang kamu berpaling darinya, malah kalian kemudian menganggapnya itu adalah sebuah karangan-karangan. Iblis yang bersumpah, aku akan menyesatkan semua mereka kecuali mereka yang ikhlas. Dan Yesus pun berkata, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Hayoklah kita semua teman-teman, mari kita diskusi, mari kita berdebat dengan data, menyampaikan bagaimana bisa mencerdaskan anak bangsa. Al-Quran mengurai. Setelah kemudian sebelumnya Al-Quran diwahyukan, ada keadaan di mana utusan Tuhan kemudian berencana ingin disalib, berencana ingin ditangkap, berencana ingin dibunuh, tapi digagalkan oleh pencipta langit dan bumi. Lalu mereka membuat makar, mereka membuat cerita, mereka membuat kesaksian palsu, mereka membuat kisah-kisah yang palsu, tipu muslihat. Mereka membungkus kebusukan dengan kebaikan, seakan-akan yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran. Tapi ketika kita minta pertanggungjawabkan, mana kebenaran yang engkau torehkan, kita minta mana datanya, di mana Yesus mengajarkan dirinya untuk disembah, di mana Yesus mengajarkan kemudian ibadah minggu, di mana Yesus mengajarkan merasulkan Paulus, di mana Yesus memerintahkan mengkitabkan kitab 13 kitab Paulus, di mana Yesus mengajarkan makan babi, makan asu dan seterusnya. Mereka tak satu pun sanggup menunjukkan data-data itu. Maka hari ini Bang Suma berdiri bersama dengan teman-teman para sahabat pejuang akidah, mengajak saudara Kristen siapapun dari kalian, yuk mari kita bedah dua agama ini. Silakan pilih tema, jangan asumsi, jangan cocokologi, gunakan akalmu. Mari kita bahas satu persatu. Biarkan penduduk Indonesia tercerahkan dengan diskusi ini. Anda datang dengan sopan, kami segan.
Anda datang dengan kurang ajar, kami pijak. Kalau Anda lebih mengutamakan kemudian ilmu, kamilah orangnya untuk berdiskusi. Tapi kalau Anda menemukan kemudian diri Anda justru naik ke sini menghujat, hanya akal-akalan, cocokologi, maka gerejalah tempatnya, bukan di sini. Silakan host dinaikkan saudara-saudara kita Kristen, tapi satu syarat, mereka harus menggunakan akal. Jangan menggunakan lubang pantat mereka yang jarang cebok untuk berdiskusi dengan saya. Silakan. Mantap. Pengantar Bang Yoma dengan ayat suci Al-Quran tadi, kesimpulannya waspada terhadap sibilisis, karena sibilisis inilah yang dikutuk, Menyesatkan banyak orang. penyesat banyak orang. Dan sibilisis itu bisa berbentuk apa saja ya Bang Yoma ya? Ya, Bisa minal masuk jin komal? nanti wanas. Ya. Bisa. Jangankan masuk komal, masuk kepada jenazah yang mati dikubur untuk bangkit pun bisa setan itu. Tanda sibilisis masuk komal seperti apa Bang Yoma? Kesurupan, tantrum, menghujat, tidak ada data, hanya cocokologi, mengajak menyembah kepada sesamanya makhluk. Nah, itu tanda-tanda setan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum. Saudara setan itu adalah orang kafir. Mereka berjuang mati-matian untuk membantu setan agar manusia bisa durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Tipikal ciri-ciri saudara-saudaranya setan adalah mengajak manusia mematikan otak, lalu mereka durhaka kepada Tuhan. Ada manusia yang mereka tidak kenal siapa bapaknya, siapa ibunya, menghadiahkan kepada mereka 13 buku. Mereka percaya, mereka membantu orang tersebut dan mengaminkan bahwa orang tersebut mengatakan perintah Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja, kotoran, skubalun atau sampah. Orang yang menentang firman Tuhan itu jelas setan. Hanya setan yang menentang firman Tuhan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam kitabnya orang Yahudi. Seperti itu saudara-saudara. Ya, yang tes ini silakan. Oke. Oke, Bang Handi. Ada feedback, jangan pakai itu lagi. Ya silakan, Glenn. Saya tes Bang. Ya udah dites, bagus, silakan, ada yang boleh disampaikan. Saya cuma ingin dengar yang Abang bicara saja. Anda Muslim Kristen Bang? Kristen. Saya Kristen. Kristen gitu? Tapi saya cuma ingin dengar saja. Oke, tadi dia sudah buat statement bahwa dia ingin mendengarkan aja Bang Handi. Jadi izin aku yang masuk ke Bang Handi. Bentar lo, ini Glenn, Anda Kristen atau Muslim Glenn? Kristen Bang. Oh Kristen. Bentar dulu Bang Willy. Anda yang mau ditanyakan sama Bang Juma? Tidak ada Bang. Kristen Katolik, Protestan? Protestan Bang. Gimana ini Bang Juma? Anak ini hanya mau mendengarkan saja, tidak ada reaksi, gimana Bang Juma? Iya, beliau ini sudah 3 kalinya ini ketemu saya. Dia memang status belajar dulu, gak apa-apa. Nanti kalau ada hal yang tidak dimengerti atau mau dipertanyakan boleh. Karena kalaupun saya beliau ini tidak memberikan data untuk membantah. Lah, kenapa Willy diturunin? Dia ada mau nyampaikan dulu baru turun. Naik lagi bro. Coba ganti yang satu dulu nih. Tasmon Muslim Kristen? Tasmon?
Oi. Apa sih? Masih nyaman jadi Kristen ya, Glenn? Masih nyaman bang. Masih percaya Yesus Tuhan? Iya bang. Nggak pernah bertanya ke pendeta, apa alasannya Yesus Tuhan? Saya tidak bertanya bang, karena saya sendiri sudah tahu. Bisa dijelaskan Bang Yuma? Tetap dia fokus Yesus Tuhan gimana ini? Iya, enggak apa-apa. Tadi kan dalilnya iblis itu memang menyesatkan. Orang kalau sudah masuk dalam lingkaran iblis itu sulit untuk keluar kecuali menggunakan akal. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus masih bertuhan? Karena Yesus ketika datang ke tengah Bani Israel, kalau dia tidak bertuhan, berarti dia ateis. Faktanya tidak begitu. Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 31, Yohanes 8:29, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Berarti sama dengan Yesus hamba Tuhan yang bertuhan. Seorang manusia yang bertuhan lalu dituhankan lagi, itu namanya konyol, itu namanya zolim. Sudah tahu orang itu bertuhan, kenapa dituhankan? Itu namanya zolim. Nah, kenapa saudara-saudara Kristen kita ini menuhankan Yesus yang diajarkan dari barat? Karena mereka memang tidak punya nabi, tidak ada rasul yang datang kepada mereka, nenek moyang mereka, tidak ada. Karena Yesus hanya untuk Bani Israel, sedangkan mereka ini bukan Bani Israel. Mereka kemudian mengikuti ajaran dari barat. Begitu kemudian Islam datang, Islam tidak memaksakan untuk menjadi pengikutnya. Islam hanya menyeru bahwa yang benar itu A, yang benar itu B, yang benar itu C. Tidak ada pemaksaan. Berbeda dengan penjajah ketika masuk, ya siapa yang tidak segolongannya ya tahu sendiri, itu yang terjadi. Makanya mereka memaksakan Yesus menjadi Tuhan, sedangkan Yesus sibuk mengajak muridnya, pengikutnya untuk bertuhan kepada Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Begitu Bang Handi. Itu fakta, itu real. Oke, makasih Bang Yuma. Willy bisa nggak pakai itu Bang? Ini suaranya saya apa? Willy, masih noise ya? Masih noise. Jangan pakai itu. Pakai biasa aja. Sampai Pak Kris dulu. Pak Kris, selamat malam Pak Kris. Malam. Ya, ditanggapi aja Bang Yuma langsung. Nggak pakai sound card ini. Atau Bang Willy dulu mau nanggapi Bang Yuma? Silakan Bang Willy dulu, silakan. Ya makanya kan ada Gurunda sini, jadi aku mau bertanya. Tapi suara aku Silakan. aman ya Bang Handi ya? Suara aman ya? Aman. Iya, soalnya kalau aku nggak pakai sound card suara aku jelek Bang Handi. Mana dong? ya udahlah aku lanjut lah. Bagus suaranya Bang. Iya, terima kasih Gurunda. Jadi begini Bang Sumaya, terima kasih atas kesempatan memberikannya. Ya. Jadi pada kesempatan ini aku ingin berdiskusi. Aku nggak ingin berdiskusi Bang Sumaya, apalagi berdebat. Siap. Ya. Karena aku tahu Bang Sumaya, aku tahu aku sadar diri lah ya. Ilmu aku ini masih jauh di bawah Gurunda Sumaya. Oke Bang Suma, sebenarnya Iya, aku mau silakan. Segala puji bagi Allah. Iya. Betul. Sebenarnya pertanyaan ini aku tujukan kepada Ustadz Tata, tapi karena beliau mungkin nggak monitor, jadi aku ada pertanyaan baru lah buat Bang Suma. Soalnya aku Silakan. udah nih kontrak untuk bertanya seumur hidup
sama Ustadz Tata seperti Tata. itu maksudnya. Iya. Iya, silakan. Tapi karena beliau nggak monitor, maka aku mengajukan pertanyaan kepada Gurunda aja. Ya, jadi begini Bang Sumaya. Ya, Siap. nggak usah panjang lebar. Jadi begini Iya. pertanyaan aku. Apakah menurut pandangan Bang Suma, kekristenan di Indonesia ini akan punah atau tetap eksis, tapi dengan pengikut yang terus menurun? Karena kita tahu sendiri Bang Suma, bahwa akhir-akhir ini anggota API terus menyuarakan kebenaran dan fakta serta data tentang kekristenan itu sendiri. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, setiap orang yang mendengarkannya akan terguncang dan minimal berpikir pakai akal sehatnya mereka bahwa inilah kebenaran yang sejatinya yang disampaikan anggota API. Hanya mungkin saja jiwa-jiwa sibilisis mereka lah yang pada akhirnya melawan akal sehat mereka sendiri. Terus pertanyaannya Bang Suma, seperti yang aku ajukan tadi, bagaimana menurut pandangan Bang Suma? Silakan Iya, Bang Suma. baik, saudaraku. Makasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi ketika ditanya, apakah Kristen akan tetap bertahan? Kristen akan tetap bertahan oknum-oknum yang kemudian tidak menggunakan akal sehat di dalam beragama Kristen. Kok bisa? Ya, karena serangan bertubi-tubi dari Bible 1, serangan bertubi-tubi dari Yesus 2, serangan bertubi-tubi dari internal mereka sendiri 3, dan serangan dari Al-Quran. Kenapa bisa kayak begitu? Tunggu dulu. Jangankan makhluk manusia, makhluk biologis, iblis aja nih, yang tadinya segolongan dengan malaikat, berada sudah di Ganbi Eden, sudah ada di taman yang bernama Eden, bersama dengan Adam alaihissalam. Di sana tidak ada susah payah, tidak ada pengaruh, hanya disuruh sujud saja. Sujud aja kepada Adam, menghormat kepada makhlukku Adam yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Enggan. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Lebih baik aku masuk ke dalam neraka jahanam daripada aku sujud kepada manusia Adam. Tipikal tabiat ini ada di dalam agama saudara. Lebih baik saya membusuk di neraka, meski Bible mengatakan ini, meski Yesus mengatakan ini, meski kemudian Al-Quran mengatakan ini. Lebih baik saya membusuk di neraka karena gengsi, karena sombong. Apa yang membuat kemudian iblis itu jatuh? Karena sombong. Illa iblis, kecuali iblis, istakbara wa kana minal kafirin. Mereka adalah kelompok yang sombong kepada kebenaran, sombong kepada akal sehatnya sendiri. Mereka tidak mau kemudian tunduk di hadapan Tuhan penciptanya demi untuk sebuah kesombongan. Apakah Yesus diutus untuk seluruh umat manusia? Tak ada dalilnya. Apakah Yesus itu ateis, tidak bertuhan? Faktanya dalilnya bertuhan. Tapi kenapa dituhankan? Maka jurus yang terakhir apa? Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Iblis tidak begitu-begitu amat. Iblis itu tahu kalau dia itu adalah bertuhan, tahu kalau iblis itu punya Tuhan. Iblis masih mengenal pencipta langit dan bumi. Iblis masih mengakui kemuliaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Iblisnya kemudian berkata di hadapan Tuhannya, aku tidak sujud kepada Adam bukan karena aku ingkar engkau Tuhanku, bukan. Malah dikatakan dalam Al-Quran setelah dia bersumpah di hadapan Tuhannya untuk menyesatkan anak keturunan Adam, apa kata iblis? Rabbi
ya Tuhanku. Kepada siapa iblis memanggil Tuhan? Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menciptakan Adam alaihissalam. Iblis memanggil Tuhan kepadanya. Tapi kalau saudara kita Kristen, pernah nggak dia memanggil Tuhan kepada Tuhan yang mengutus kemudian para nabi? Enggak. Dia memanggil Tuhannya kepada Yesus ciptaan. Iblis masih memanggil pencipta langit dan bumi. Bahkan iblis mengatakan, demi kemuliaanmu, wabi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Iblis masih mengimani kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara kita Kristen ini enggak lagi. Kemuliaan Tuhan habis sehabis-habisnya. Tuhan mereka imani turun menjadi bayi. Bahkan mereka bukan hanya sekedar itu, Tuhan mereka imani menjadi manusia dan mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Iblis tidak gitu-gitu amat. Iblis masih memuliakan Tuhan. Iblis masih sujud kepada Tuhan. Selain dia ketika diminta sujud kepada Adam, baru mereka enggak mau. Iblis tahu neraka, tahu neraka itu pedih, tahu. Tapi karena kesombongan, dia rela kemudian masuk ke dalam neraka jahanam daripada mereka disuruh sujud, menghambakan diri, menghormatkan diri kepada Adam alaihissalam. Iblis tahu itu. Begitu juga Kristen. Kristen tahu Yesus itu manusia. Kristen tahu ada penyesat bernama Yesus. Kristen tahu kitabnya setiap saat direvisi. Kristen tahu larangan Tuhan makan babi. Kristen tahu Tuhan memerintahkan bersunat. Kristen tahu dilarang kemudian mengganggu hari Sabat, hari Sabtu. Tahu Kristen itu tahu betul. Kristen tahu Yesus itu bersunat, Yesus itu syahadat, Yesus itu puasa, Yesus itu sujud, Yesus itu bertuhan. Kristen tahu. Kenapa kemudian mereka tidak tunduk kepada kebenaran? Sombong. Apakah mereka akan habis? Iblis nanti habis di muka bumi, baru mereka habis di Indonesia. Akan tetap ada, karena iblis telah bersumpah, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua. La uqwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Hamba yang terpilih adalah mereka yang mendudukkan Tuhannya Yesus, bukan makhluk. Yang mendudukkan Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk, dan mendudukkan Yesus Nabi Rasul untuk Bani Israel. Itu adalah manusia mukhlasin, mereka yang ikhlas terpilih di antara manusia. Mau enggak saudara Kristen mengimani itu? Enggak. Pasti mereka berdalih, pasti mereka mencari alasan, pasti mereka kemudian mencari solusi untuk keluar dari tekanan kebenaran, demi untuk melanggengkan apa yang Yesus sampaikan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Terakhir, kalau Kristen itu habis, maka gugurlah Bible. Kata Yesus, di hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka ini? Keturunan Islam? Bukan. Keturunan Hindu? Bukan. Keturunan Keturunan ateis? Bukan. Keturunan aliteng penyembah Yesus yang bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, punya turunan nanti di hari kemudian neneknya yang mengajarkan mereka akan bertemu dengan Yesus dan diusir. Itu pasti ada keturunan dari Kristen, makanya mereka ngotot. Bang Suma penyesat, Bang Suma ngomong tanpa dalil, Bang Suma itu penista. Itu aja terus yang terlontar dari mulutnya. Padahal
umat Islam membawa satu berita benar. Yesus manusia suci, Yesus tidak terkutuk, Yesus tidak ditampar, Yesus tidak diludahin, Yesus tidak ditonjok, Yesus tidak ditelanjangin, Yesus tidak digantung, tidak ditombak, tidak dibunuh. Yesus manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat yang dijaga oleh Tuhan Rabbus Samawati wal Ard. Kami berjuang 24 jam non-stop, makan pun kadang lupa, mandi kadang lupa, bahkan anak-anak kadang terbengkalai, pekerjaan rumah terbengkalai. Demi apa? Demi cinta kasih kepada saudara-saudara kami Kristen. Tapi apa upahnya? Dilaporkan di polisi, dibilang penghujat, penista, pemecah belah, intoleran, dan seterusnya. Padahal yang kita sampaikan dalil demi dalil. Tadi contoh, saya bertemu dengan seorang wanita bernama Darni Advent. Dia membawa Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya. Kepada siapa? Kepada Yesus. Apanya yang harus dipercaya? Kakinya, tangannya, kepalanya, badannya, atau apanya? Ucapannya. Apa ucapan Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya enggak? Percaya. Ente umat Israel. Bukan begitu, enggak percaya. Berarti mati. Tidak memperoleh hidup kekal karena tidak percaya. Awalnya percaya. Apakah Anda Bani Israel? Bukan begitu, Bang Suma. Berarti tidak percaya. Mulut berkata percaya, tapi praktiknya mengatakan tidak. Itulah yang disebut antikristus. Jadi kalau ditanya apakah Kristen akan habis, orang-orang pemikir, orang yang menggunakan akal, insya Allah mereka akan meninggalkan gereja, insya Allah mereka akan memuliakan Yesus dan tidak lagi mengaminkan ajaran yang mengutuk Yesus. Insya Allah mereka akan bertemu Yesus di Firdaus. Yang menggunakan akal pasti meninggalkan gereja, pasti meninggalkan Bible, pasti meninggalkan Paulus, pasti meninggalkan makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Insya Allah. Seperti itu, saudaraku. Tapi kalau mereka yang ngotot, yang hanya menggunakan ego, yang tidak mau menggunakan akal, yang hanya nafsu, emosi, jengkel, kesal, iri, dengki, hasad, suka makan babi, suka minum balok, itulah mereka yang susah untuk mengeluarkan diri mereka dari lingkaran kesesatan. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi penyesat itu bernama Yesus, bergelar Kristus. Banyak orang yang akan disesatkannya. Hari ini kita menemukan kelompok besar di dunia ini bernama Kristen. Konon Kristen itu pengikut Kristus. Yesus berkata kepada Yahudi, hati-hati kepada penyesat yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tergenapi. Kristen 2 miliar. Mereka mengaku pengikut Kristus. Sayangnya Kristus yang asli tidak pernah mengajarkan untuk diibadahi. Saya kira begitu, saudaraku. Thank you. Oke, terima kasih Bang Suma. Jadi benar sekali ya Bang Suma ya. Sama seperti aku ini yang mantan misionaris awalnya Allahu ya. Akbar. Tapi hanya saja sewaktu menjadi misionaris, untung aja belum ada yang aku murtadkan Bang Suma. Aku hanya sebagai seksi sibuk menyampaikan misionaris saja waktu itu. Jadi begini ya Bang Suma ya. Izin menambahkan statement dari Bang Suma tadi. Silakan saudara, silakan. Ya, sebenarnya Oke, ya. Terima kasih Bang Suma. Sebenarnya Bang Suma, Kristen dalam hal ini kita yang tersesat dan hilang. Makanya Islam mempunyai tugas buat menyatukan, merangkul kembali saudara-saudara kita ini yang sedang terpisah karena kepentingan golongan pada zaman Romawi kuno Bang Suma yang membuat persaudaraan kita ini terpisah antara satu dengan lainnya. Jadi begini Bang Suma, bukti bahwa kekristenan
di Islam pun mempunyai nama yang sama. Contoh lain Nabi Abraham dalam Perjanjian Lama, dan di Islam bernama Nabi Ibrahim, ya. Dan contoh ini Nabi Isa dalam Islam, tapi ini Perjanjian Baru Kristen jadi Yesus. Inilah tanda-tanda dan bukti bahwa Islam dan Kristen awalnya telah menjadi nama pun diubah dan menjadi berbeda karena kepentingan politik dan kekuasaan pada zaman Romawi kuno. Ya, Bang Suma, melalui inilah mereka tulus ingin menyatukan kembali, menyatu kembali. Semoga niat baik api ini jalannya diridhoi dan bisa terwujud kembali, sehingga Islam dan khususnya Kristen bisa berubah menyatu menjadi agama yang benar, yakni makhluk sendiri. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Oke, saudara-saudara, jadi tengoklah kalau orang menggunakan akal sehat. Kalau dikatakan Kristen itu dekat, Al-Quran mengatakan Nasrani itu dekat persahabatannya dengan Islam. Ya, meskipun saya sendiri mengakui Nasrani ini bukanlah Kristen hari ini, akan tetapi orang Hindu dan orang Kristen tidak mengimani oknum yang sama, yaitu Nabi Musa, yaitu Nabi Ibrahim, yaitu Ishak, yaitu Yakub, yaitu Daud. Orang Hindu tidak beriman kepada oknum tersebut, begitu juga orang Buddha. Tapi kalau orang Kristen percaya kepada oknum-oknum tadi, Islam pun demikian. Makanya jangan marah kalau Islam membahas agama saudara. Jangan gengsi kalau Islam membahas kitab saudara. Jangan, karena memang kalian yang mendekat kepada kami. Bukti, setiap hari menyebut kata Alkitab, kata Allah, kata Nabi, kata Rasul, kata iman, kata syafaat, kata mukjizat, apalagi salib, apalagi Injil, semua diambil. Berarti kalian yang mendekatkan diri kepada Islam, sehingga kita akrab. Cuman yang membedakan prosesi ibadah. Kok kalian menyembah kepada makhluk? Ini nabi-nabi terdahulu tak ada yang menyembah makhluk. Makanan-makanan yang diharamkan mereka nggak makan. Orang Yahudi tidak makan babi, orang Islam tidak makan babi. Kalian jangan cuma makan, tidur pun sama. Itu. Jadi hal ini perlu disikapi secara bijaksana. Bahwasanya ketika umat Islam membahas kitab kalian, jangan tersinggung. Karena Al-Quran membahas kalian, Al-Quran membahas kitab kalian, Al-Quran membahas sembahan kalian. Jangan tersinggung. Biarkan Islam dengan keislamannya. Islam datang kemudian sebagai batu sandungan. Mungkin mana? Tidak bisa dilarang Islam itu. Ketika Islam berbicara, pasti ada datanya. Dan itu fakta adanya, itu real. Itu real. Tidak bisa dibantah. Al-Quran mengatakan orang kafir itu bla 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 bla. Itu fakta. Jadi nggak usah sensi, wah Islam kok kenapa bahas terus kitab kita. Al-Quran saya yang membahas itu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 sampai ayat 79 membahas tentang Bible. Itu. Jadi tidak bisa kemudian Anda melarang kami menjalankan syariat agama kami, yaitu mengurai isi Quran. Uraian Al-Quran salah satunya adalah agama Kristen. Uraian salah satu Al-Quran dari isi Al-Quran adalah mengurai Bibelnya Kristen, Tuhannya Kristen, penyaliban yang ada dan seterusnya.
Jadi nggak bisa kalian bantah, kalian tidak bisa menahan laju pengajaran para apologet Islam, nggak bisa. Anda tidak punya hak melarang umat Islam membahas agamanya. Anda tidak punya hak melarang umat Islam mengkaji Al-Quran. Cakupan Al-Quran kisi-kisinya diantaranya agamamu, Tuhanmu, kitabmu. Jadi kalau umat Islam berbicara tentang kekristenan, umat Islam berbicara tentang Yesus, umat Islam berbicara tentang Bible, jangan marah, karena kitab suci Al-Quran memang memuntahkan semua yang terkait dengan hal tersebut. Lam yalid wa lam yulad, pencipta langit dan bumi, tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuh, nyinggung kalian. Jangan marah, karena agama kita ini dilindungi oleh negara. Kita bebas melaksanakan agama kita masing-masing. Agama saya mengajarkan itu, mau gimana? Masa kau melarang? Jangan kau bilang begitu, Bang Suma. Tidak boleh. Tidak boleh kau melarang, kalian tidak bisa membatasi kami. Kalau kita mau meluruskan, Kristen tidak ada membahas Al-Quran. Nah, itu betul. Kristen tidak ada membahas Islam, itu betul. Itu betul. Karena Orde Lama tidak membahas Orde Baru. Orde Baru tidak membahas kemudian reformasi. Cuma sebagai rancangan ke depan, rancangan ke depan, rancangan ke depan. Nah, rancangan Tuhan ke depan apa? Damai sejahtera. Ya Islam dong. Gitu saudara-saudaraku. Ya, mungkin silakan ada yang mau disampaikan oleh guru-guru KM di sini, silakan. Silakan Bang Christian Solder. Rancangan ke depan Islam damai sejahtera. Jadi apa tanggapan Anda tentang kerusuhan-kerusuhan sekarang? Bang Richard. Oke, saya jawab. Masya Allah, barakallah fikum. Saya jawab. Ketika berbicara mengenai kerusuhan yang terjadi, Islam tidak pernah menciptakan kerusuhan. Dinul Islam adalah dinul yang terpimpin. Haram hukumnya umat Islam mengganggu orang lain berdasarkan data, berdasarkan dalil Al-Quran. Tidak boleh umat Islam itu mengganggu agama orang lain. Singkat aja, Malah Bang, setuju apa nggak setuju? Saya mengatakan Islam tidak pernah merusak tatanan kehidupan manusia, sosial, budaya, dan seterusnya. Dengarkan. Yang terjadi di Indonesia gimana, Bang? Setuju apa nggak setuju? Apa yang ada di Indonesia? Bukankah Indonesia dipimpin oleh umat Islam? Gubernurnya di mana-mana Islam, polisinya di mana-mana Islam, TNI-nya di mana-mana Islam. Terhadap kerukunan. Mana Perdamaian buktinya? yang Abang bilang tadi itu apa Mana gunanya? buktinya semena-mena? Sulawesi Selatan aman, Barat, Timur, Utara, Tenggara aman, Sumatera Bang, Timur, Barat jangan tutup aman, mata, jangan Kalimantan tutup Timur, telinga. Barat aman. Apa yang tidak Jangan aman tutup cuma mata, di sana, jangan nah? tutup telinga terhadap apa Di yang terjadi mana sekarang, Bang. terbit matahari, di situ nah bagian Indonesia yang tidak aman, yang selalu kita dengarkan anggota Polri ditembak mati, TNI ditembak mati, orang Bugis ditembak mati, orang mau begini ditembak mati. Di sana nah tempatnya. Di situ Bang, mereka penduduknya tidak teriak dalam nama Yesus baru mereka mayoritas tembak. Mereka teriak Islam kan? Allahu Akbar dalam kerusuhan itu, Bang. Islam jangankan dalam keadaan genting, bersin pun menyebut Allah Tuhannya. Bahkan Kristen ikut-ikutan kan menyebut Tuhannya Jadi umat Anda Islam. setuju dengan semua yang terjadi itu? Kenapa Anda memaksa saya untuk setuju? Sedangkan yang kacau di negara ini Ambon Poso, Poso Ambon, Ambon Poso pelakunya Karisteng. Yang membunuh 3.000 umat Islam baru-baru ini, saya sudah masih muda saat itu, tahun 98. Makanya saya bilang. 92, diam. Pelakunya Karisteng. Orang di Anda nggak berani Ambon, berbuat orang di tindakan. Poso, Saya pelakunya berani, Bang. Kristen. Saya aktivis 98, saya hafal, saya paham betul. Kalau saya setuju, gerakan-gerakan Bang. kalian. Saudara, seluruh kejadian-kejadian frontal yang terjadi di Nusantara ini yang terkait dengan SARA, pelakunya pertama adalah Karisten.
Kalau saya setuju dengan Jangan kamu cerita kerusuhan Muslim. tentang Saya setuju, agama, Bang. rusuh. Kerusuhan Ambon pelakunya Kristen, kerusuhan Ya, rusuh Poso aja pelakunya terus. Kristen. Bagus, rusuh terus, Bang. Kerusuhan sekarang yang terjadi di mata kita pelakunya Kristen. Jangan asal kau ngomong. Rusuh bagus, Bang. Rusuh terus bagus. Mana yang rusuh? Apanya otak kau ini? Kau menginginkan kerusuhan terjadi? Kami tidak. Karena itu yang Karena Islam- dilakukan oleh umat Muslim dengan teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, kata itulah yang mengusir penjajah, bukan halilintar. Kata itulah yang membuat kerusuhan sekarang ini, yang menjadi Mana kerusuhannya? Mana cikal bakal kerusuhannya? teroris di Indonesia itulah kata itulah Mana yang menjadi cikal bakal kerusuhannya? teroris. Mana Indonesia adem, polisi kita bekerja dengan baik, tentara kita bekerja dengan cantik, presiden kita, kapolri kita bekerja dengan jajarannya dengan Indonesia sangat-sangat itu bukan negara indah. hukum, Bang. Indonesia itu negara Islam. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Karena semua hukum hanya berdasar pada mayoritas sekarang, tidak ada pembelaan Allahu terhadap minoritas. Akbar, Masya Allahu Allah. Akbar, Bang. Masya Allah, Masya Allah. Makanya terus Masya buat Allah, kerusuhan Masya karena Allah. itu memang ajaran di Al-Qur'anmu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sedangkan dalam agamamu Kejadian 13 Disebut kalau ada, jangan bergaul dengan orang Nasrani, orang Kristen. justru itu ada di dalam kitabmu 2 Yohanes 1:10 nomor 11. Jangan kau beri salam kepada Terus saya orang di dukung, luar Bang, dan itu Kristen. ajaran Nabimu. Itu ajaranmu 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Jangan kamu biarkan orang yang bukan Kristen Bang. masuk bertamu di rumahmu. Dan jangan kau beri salam kepada mereka. Bahkan di dalam Ulangan 13 dikatakan, apabila Bang. saudaramu laki-laki, ibu kandungmu, anak Bang. kandungmu, saudara-saudaramu, istrimu, sahabatmu membujuk engkau untuk menyembah kepada selain daripada Tuhannya Bani Israel, yaitu Yesus menurut Kristen, maka kau harus membunuhnya. Bang, jangan menggap-menggap. Kasih kesempatan bicara boleh, Bang? Saya minta kepada kamu data di dalam Al-Quran yang minta untuk memerangi itu di mana dalilnya? Bang, makanya Kalau saya sudah baca tunjukkan Quran, Ulangan jangan baca 13. Alkitab, Bang. Baca Quran. Ulangan jangan baca Alkitab, 13 nomor 6 nomor 7 sampai nomor 8 makanya baca sampai nomor Quran, jangan baca 9. kitab biar tahu. Perintahnya di dalam Bible membunuh orang yang beda agama. Bang. Tolong Boleh tunjukkan nggak di saya dalam bicara kitab dulu? Al-Quran. Tunggu. Saya tunjukkan Tadi dalil Anda dulu. 2 jam bicara, Saya diam, saya Bang. tunjukkan Boleh saya dalil bicara dulu. Bang? Di dalam Ulangan 13 perintah membunuh Udah, Bang, saya orang sudah yang tahu, beda Bang. agama. Anda tadi udah mau 3 jam ini, Bang. Boleh saya Dengar dulu. Tadi saya ditanya oleh saudara Kristen sendiri, apakah kamu menurut udah 2 saudara jam, 3 itu jam di bicara Indonesia, terus, saya belum, Bang. di Indonesia itu akan punah? Saya katakan orang-orang yang tidak menggunakan akal seperti Christian Soldier ini itu tidak akan Iya, punah saya kecuali bicara dulu kematian. lah. Ulangan 13, kitab yang kamu Udah, Bang, genggam udah saya setiap tahu, saat. Bang. Dengarkan, anak monyet, anak kera, dengarkan. Mute dulu ini. Mute. Kamu di mute dulu. Bagus. Dengarkan baik-baik kau di bawah. Semua Kristen yang ada di Indonesia, dengarkan saya. Kitab yang kamu genggam, Ulangan 13 nomor 6 sampai nomor 9. Perintahnya jelas, membunuh orang yang beda agama. Jangan engkau mengalah kepadanya, jangan mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi kesalahannya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh ibumu, membunuh ayahmu, membunuh bapakmu, membunuh kakekmu, membunuh saudaramu, membunuh anak-anak kandungmu, kalau dia beda agama denganmu dan mengajak untuk melakukan ikut kepada agamanya. Bunuh, itu perintah. Ulangan 20 nomor 10. Apabila kau mendatangi sebuah wilayah, kau ingin mengepung, kau ingin kemudian melakukan perlawanan kepadanya, kepung, ajak berdamai. Kalau mereka membuka gerbangnya untuk menerima perdamaian, maka jadikan mereka semua menjadi budakmu, suruh mereka bekerja rodi untukmu. Akan tetapi kalau mereka tidak mau berdamai, bunuh semua laki-laki yang ada di situ.
Tolong tunjukkan di dalam Al-Quran perintah membunuh umat di luar agama Islam. Kalau ada yang mengajarkan kamu untuk murtad, bunuh. Itu dalilnya di mana? Tunjukkan kepada saya, saudara Kristen yang ada di bawah yang segan naik ke atas, tinggal Anda ketik Al-Quran berapa yang memerintahkan membunuh orang di luar Islam. Saya tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat. Silakan kau tunjukkan kepada saya dalil dalam Al-Quran untuk membunuh orang yang di luar agama Islam. Silakan. Saya bernarasi dulu ya Bang. Bang, nanti Anda tunjukkan dalil. Tadi, Kalau boleh tidak, abang diam kalau dulu? tidak Anda tunjukkan dalil, Boleh abang berarti diam Anda dulu? Saya hanya bicara ingin dulu, Bang. memecah belah bangsa. Kalau Anda tidak Oh, menunjukkan enggak. dalil. Kalau Anda Justru tidak Anda menunjukkan yang- dalil, berarti Tunggu. Anda ingin merusak Ya, tatanan dengar dulu, negara Bang. kita ini. Ingat, Islam mayoritas di negara ini. Kalau Anda berbicara tentang Islam tanpa dalil, itu sama halnya Anda ingin merusak tatanan masyarakat yang sudah damai di negara ini. Silakan tunjukkan data. Saya tunggu. cuma bilang damai. Kalian semua Bang. Nggak menjadi ada saksi. kedamaian kok di Indonesia. Tiga. Indonesia itu bukan negara damai. Kamu di mana Nggak ada sekarang? kedamaian di sana. Kamu sekarang di mana? Saya Jangan bernarasi dulu mentang-mentang karena istrimu diperkosa tadi malam sama babi, Boleh. kau bilang Indonesia tidak kan? Udah kau turun, anjing. Boleh. Anjing kau turun, anjing. Turun. Kau bilang negaraku tidak damai, Indonesia bukan negara damai. Kau turun, tinggalkan Nusantara ini. Kau keluar ke negara di mana dulu negara itu adalah menjadi majikan eyangmu. Jangan kau di sini. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Dia memang di luar negeri, tapi keluarganya masih di sini. Keluarganya masih di kodoh. Indonesia. Mungkin Oh, keluarganya kodoh. habis digilir-gilir kali keluarganya di Indonesia. Sama babi, iya. Ya, bisa jadi. Mungkin dia ribut warisan kali sama saudara-saudaranya yang ada di Indonesia. Dia kalah, makanya dia dendam terhadap negara ini yang dihina dan dinistakan bangsa kita. Enak aja. Bagaimana Umat dengan Lukas 19:27 Mas Ibu? Udahlah, mereka semua itu memang begitu adanya. Mereka memang begitu adanya, sakit hati, dendam, karena mereka tidak berhasil mayoritas. Kiki silakan, selamat malam. Dibuka mic-nya yang baru naik. Kiki nggak mau bicara, diturunkan ya. Pierre, selamat malam Pierre. Iya. Halo, selamat malam. Malam Bang. Muslim Kristen Bang. Saya Kristen. Oke, ada yang mau ditanggapi Bang? Silakan. Kan orang-orang zaman now. Kalau perpuluhan beda lagi. Kalau yang kayak tadi Iya. itu Beda, memang beda. Anda bisa bayangkan nggak perpuluhan sama pokok bahasan kita udah lari seperti itu. perpuluhan Dan- itu perpuluhan itu kewajiban untuk siapa? Itu untuk orang Israel. Nah, terus kenapa masih dipakai di gereja? Karena duit. Gitu loh. Dan satu hal lagi untuk Bang Suma. Kau Daeng, jangan kau begitu mulutmu, Dek. Pokoknya hidupmu ndak akan tiga hari lagi. Pegang janjiku dalam nama Yesus. Percaya ndak? Silakan hujat, silakan mainkan inspirasi dan Ingat teman-teman, ini ancaman ya, ini ancaman. Seorang Kristen memberikan saya ancaman hidup 3 hari lagi. Artinya apa yang hendak Anda lakukan? Membakar rumah saya?
menghadang saya di jalan, menembak mati saya. Hahaha, Kristen. Ancamanmu ini luar biasa. Diviralkan teman-teman. Dia mengancam Bang lihat lagi ya Suma pernyataan saya. hidup Lihat dan 3 simak. hari lagi. 3 hari. Artinya beliau mau mengeksekusi mati saya. Tuh, dengarkan. Yang membuat kemudian Indonesia ini tidak tenang orang-orang seperti ini. Kalau Anda membunuh saya, umat Islam tidak akan diam. Kalian akan dicari, akan siping KTP, akan dicari pemakan-pemakan babi, dihabisi kalian. Ribut terjadi, keributan. Jangan ancam-ancam kayak begitu, karena saya tidak pernah takut sama kalian. Saya kemana-mana saya sendiri. Gak pernah saya dikawal sama orang hebat, gak pernah. Saya sendiri kemana-mana. Bukti saya tidak pernah takut sama kalian. Apain kau ancam-ancam kayak begitu? Emang lu pikir Yesus diancam mati, bangkit dari ketiga? Kau itu ada-ada aja. Terlalu lebay, terlalu sombong mulutmu. Habis nonton Kau kali itu, ya. kau itu yang saya sumpahi. Malam bang, malam. Kau yang kusumpahi, 3 hari lagi kau tidak bisa kontolmu itu tidak bisa berdiri. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Penismu itu jadi lasok bolong, tidak mau lagi bangkit dari tempatnya. Jangan terlalu sombong kau. Malam bang. Kau bisa nonton film Doti kali dia tuh. Barangkali. Selamat malam semua. Ntar dulu, luruskan dulu ini. Waalaikumsalam. Luruskan dulu ini malam. Ada orang logat-logat Makassar mengancam Banyuma. Umurnya sisa 3 hari lagi. Ini ancaman yang nyata loh di media sosial. Ya, ini ancaman. Ini udah masuk ranah pidana loh. Ini terekam. Kau harus bertanggung jawab dengan kata-katamu ya. Ini sangat-sangat berbahaya kalau sudah menyangkut hidup seseorang diancam. Tuhan, tentang Tuhan. Saya rasa semua kita ini arahnya ke jalan baik. Tidak ada yang tidak baik. Bicara tentang agama, bicara tentang kebaikan. Hanya saja tentang kenyamanan dia mau di mana saja itu bebas. Begitu bang. Ya, itulah yang bahaya, saudara, kalau seluruh agama itu dianggap baik. Ya, agama kan mengajarkan tentang kebaikan. Yang Adakah? mana? Yang mana kebaikan itu yang maksud Anda? Menyembah kepada sesama makhluk itu baik? Baik dan benar, bukan tentang kebenaran. Itu salah bahasa baik dan benar. Itu. Ya, karena itulah kemudian makanya Islam mengklaim dirinya benar, Kristen mengklaim benar. Mari kita uji kebenaran itu. Jangan kita saling sikut satu sama lain. Oh, enggak, tidak, dan itu yang yang itu enggak boleh. Tuhan tidak mengajarkan itu saling sikut. Iya, memang Tuhan tidak mengajarkan saling sikut, tapi amanat agung. Amanat agung siapa? Amanat agung, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Maka amanat itu yang dipakai menjadi Allah. Kitabnya yang adalah Biblos dijadikan menjadi Injil. Itu semua upaya-upaya untuk mengkristenkan umat Islam karena amanat agung. Kami tidak mungkin diam terus, Bung. Kami pasti angkat suara. Ketika kami angkat suara, malah dikatakan kita pemecah belah. Itulah pemecah belah tadi tuh yang mengatakan negara Indonesia ini tidak damai dan seterusnya. Pernah beberapa hari yang lalu saya naik kemudian di Komal dikeroyok 8 orang di sana, maki-maki polisi, semuanya dimaki, aparat kita dimaki, negara kita dimaki. Itu
Tadi lagi ada yang mengancam. Kalau saya bang sederhana saja, bahwa Tuhan yang kita imani itu baik adanya, baik dan benar. Mengapa ketika diberi pola pikir, kemampuan kita hanya itu, kelebihan Tuhan adalah tidak mengambil kebebasan kita, itu saja. Kalau kebebasan kita diambil, maka akhirlah kita itu. Sehingga kalau berbicara tentang itu sebuah konsep dasar masing-masing sebuah organisasi, semacam organisasi juga agama ini kan, semua mengklaim bahwa saya benar, satu juga mengklaim bahwa saya benar. Kalau saya lebih mengarah pada berpikiran jiwa besar pada sebuah agama, karena siapapun manusia di dunia ini, ketika dia mengimani dan dengan hati, maka tidak ada yang namanya merasa bersalah terhadap orang lain, merasa curiga terhadap orang. Saya tidak mau. Mengapa? Karena kami diajarkan untuk cinta kasih. Itu. Bagaimana Anda mengatakan diri Anda mengajarkan cinta kasih ketika Anda mengajarkan anak Anda kemudian menyembah kepada ciptaan? Apa akibatnya ketika menyembah Yesus menurut Tuhan? Anak Anda masuk neraka. Itu yang Anda sebutkan cinta kasih. Sementara Yesus mengusir orang yang menyembah dirinya. Konsepnya dari mana itu? Konsepnya bahwa Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian Kristen. Itu. Apakah Anda dia katakan kasih ketika Anda membiarkan anak Anda diusir oleh Yesus? Itu bukan kasih. Ada yang disebut kata latria. Latria adalah penyembahan terhadap Tuhan, dan itu yang diakui kami. Nah, Yesus mengajarkan menyembah kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Tuhannya Yesus? Pertanyaan saya mendasar. Apakah ketika kita beragama melihat agama orang lain, apakah Bang merasa risih atau bagaimana? Coba dijelaskan lebih bagus. Dan bagi saya memberi kebebasan kepada teman-teman, mau siapapun, mau pindah kemanapun ketika dia nyaman. Kalau saya untuk. Kalau saya beda lagi. Kalau saya beda. Ya. Kalau saya ajarkan Islam dengan Islam dan ajarkan Kristen dengan Kristen. Setelah Kristen tampil sesuai dengan agama Kristen asli dan Islam tampil seperti apa adanya saat ini dan saat yang lalu, karena Islam selalu tampil asli, cuman Kristen yang selalu berpalsu-palsu ria. Setelah Islam itu menunjukkan jati diri yang sesungguhnya, baru biarkan orang yang memilih. Apakah mereka mau mengikuti menyembah dewa, menyembah makhluk roh, menyembah manusia yang keluar dari kubur, atau mereka mau mengikuti menyembah hakikat pencipta yang maha suci. Itu yang betul. Pertanyaan saya, hakikat yang maha suci itu siapa? Hakikat yang maha suci adalah Khalik yang disembah juga oleh Yesus anak Maria. Yang pertanyaan saya, Muhammad itu menyembah Allah juga toh? Nabi Muhammad menyembah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Al-Quran